Saya ini adalah Nabi bagian daripada kalian, dan kalianlah umat bagian daripada aku. Tanggung jawab yang dulu Nabi pikul sempurna telah diamanahkan kepada kita. Maka anni, kata Nabi, balighu anni. Anni itu faedahnya litasyrif, untuk kemuliaan. Apa maknanya? Anni ainiyabatan anni, sebagai ganti daripada aku. Buatlah dakwah, karena aku sebentar lagi sudah tidak ada di dunia ini. Hayya 'alal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta ataahu al-yaqin. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل يا رسول الله وما إخلاصها؟ قال أن تحجزه عن محارم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الحديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa ta'ala menghantarkan kita ke atas dunia ini untuk maksud yang sangat besar. Di mana hari sekalian, maksud yang Allah inginkan dari hidup kita, dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah melangsungkan agama hingga hari kiamat, meneruskan perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah maksud kita dihantar sebagai umat akhir zaman, umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi lain, kita bukan hanya menjadi umat akhir zaman, namun di sisi lain kita menjadi hamba Allah. Maka kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah beribadah kepada Allah, mengenal Allah. Sedangkan tanggung jawab kita menjadi umat akhir zaman adalah meneruskan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua tanggung jawab besar inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sebagai umat akhir zaman. Jika dua perkara ini ada dalam hidup kita, ada dalam hidup umat, maka kehidupan saat itu menjadi kehidupan yang terbaik di sisi Allah. Kapan? Ketika seorang hamba menggabungkan antara dakwah dan ibadah dalam kehidupannya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah orang yang paling baik agamanya? Waman ahsanu qawlan, diterangkan oleh Hadraji Maulana Sa'ad, qaul di sini bermakna din. Waman ahsanu qawlan ay waman ahsanu dinan. Siapakah orang yang paling baik agamanya? Maknanya ini istifham ingkari, menunjukkan, hariskan bahwa tidak ada orang yang mempunyai agama yang melebihi orang yang menggabungkan dakwah dan ibadah dalam hidupnya. Agama yang terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba ketika ia menggabungkan dakwah dan ibadah di dalamnya. Mimman da'a ilallah wa amila salihah, dari orang yang mengajak manusia kepada Allah dan ia beramal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan ia tetap tawadhu walaupun ia di dalam tingkat yang paling tinggi, derajat yang paling tinggi, agama yang paling tinggi, namun ia tetap tawadhu dan merendahkan diri. Wa qala innani minal muslimin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, atas perkara inilah sahabat dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap sahabat yang masuk Islam, maka langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tanggung jawab di atas pundak mereka untuk dakwah. Walaupun mereka belum
belajar Al-Quran, mereka belum belajar hadis, bahkan mereka belum belajar sholat, belum diajari apa saja, tapi Nabi sudah ajari bagaimana mereka berdakwah. Tufail Ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ia baru masuk Islam, maka langsung Nabi menugaskan, irji ila qaumika fad'uhum ilal Islam. Sekarang kamu wahai Tufail, kembali kepada kaummu dan ajak mereka kepada Islam. Padahal dia baru masuk Islam, belum sempat belajar sholat, belum belajar zakat, belum duduk bersama Nabi belajar hadis. Maka Nabi SAW memberikan tanggung jawab kepada sahabat untuk dakwah. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh para sahabat memahami bahwa datangnya mereka ke permukaan bumi ini adalah untuk tugas yang mulia, yaitu tugas melanjutkan dakwahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat akhir zaman yang tidak diberikan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu. Umat ini dimuliakan, umurnya pendek, ibadahnya sedikit, tetapi umat ini lebih mulia dari umat yang dahulu, umurnya panjang-panjang, ibadahnya banyak-banyak. Kenapa? Karena tanggung jawab dakwah yang ada di atas pundak umat ini. Tanggung jawab dakwah yang ada dalam umat ini seperti tanggung jawab dakwah yang ada pada nabinya. Baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pimpinan dari seluruh nabi dan rasul. Kenapa? Karena tanggung jawabnya, dakwahnya luas. Nabi kita dihantar oleh Allah untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali kafatan, untuk kafatan linnas, seluruh manusia. Bahkan Nabi diutus untuk seluruh manusia dan jin. Demikian hari ini umat akhir zaman dimuliakan oleh Allah bukan karena ibadahnya, bukan karena kepandaian ilmunya, tidak. Tapi umat ini dimuliakan karena umat ini ukhrijat linnas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Diangkat oleh Allah sebagai khaira ummah karena umat ini ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Tanggung jawab umat ini adalah tanggung jawab seluruh manusia, bukan hanya diri sendiri, bukan hanya keluarga sendiri, bukan hanya kampung sendiri, bukan hanya provinsi sendiri, bukan hanya negeri sendiri, tapi untuk seluruh manusia. Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika ayat ini diturunkan, ia mengatakan, man sarrahu ayyakuna fi tilkal ayah falyu'addi syartallati fi hadhil ayah. Siapa saja yang ingin termasuk di dalam ayat kuntum khaira ummatin, ia termasuk dalam golongan ayat ini, menjadi umat yang terbaik, hendaknya ia menyempurnakan syarat yang Allah tuliskan dalam ayat itu. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jika ada golongan dari umat ini ia tinggalkan syarat tersebut,
maka ia tidak akan mendapatkan kemuliaan sebagai umat ini. Mereka telah menyia-nyiakan kemuliaan yang Allah janjikan kepadanya. Padahal hari sekalian, syarat yang Nabi SAW berikan kepada umat ini bukanlah berat. Diringan seringan-ringannya oleh Nabi. Baginda kita Muhammad SAW adalah arhamun nas, orang yang paling sayang kepada umatnya, kepada manusia. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu sifat baginda Nabi. Paling sayang kepada umatnya, paling sayang kepada seluruh manusia. Maka Nabi SAW dalam memberikan kemuliaan kepada umat ini diberikan syarat yang paling ringan. Maka Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Ulama Arab menerangkan makna daripada hadis ini, dikatakan bahwa ballighu itu faedahnya adalah litaklif, sebagai tanggung jawab. Ballighu, sampaikanlah perintah Nabi kepada umatnya untuk menyampaikan ini agama. Maka faedahnya taklif, yaitu beban, tanggung jawab. Diberikan umat ini tanggung jawab dakwah, sebagaimana tanggung jawab dakwah yang dibawa oleh Nabi SAW. Amni faedahnya litashrif, kemuliaan. Walau ayah faedahnya litakhfif, untuk keringanan. Jadi dalam hadis yang sangat singkat ini hari sekalian, ada 3 faedah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah tanggung jawab. Nabi memberikan tanggung jawab dakwah kepada umat ini secara total. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, la nabiyya ba'di wa la ummata ba'dakum. Tidak akan lagi diutus Nabi setelah aku, dan tidak akan dibangkitkan lagi umat setelah kalian. Ana hadzukum minal anbiya wa antum hadzi minal umam. Saya ini adalah Nabi, bagian daripada kalian, dan kalianlah umat bagian daripada aku. Maka hari sekalian, tanggung jawab yang dulu Nabi pikul sempurna telah diamanahkan kepada kita, diberikan kepada kita. Maka anni, kata Nabi, balighu anni. Anni itu faedahnya litashrif, untuk kemuliaan. Apa maknanya? Anni ay niyabatan anni, sebagai ganti daripada aku. Buatlah dakwah, karena aku sebentar lagi sudah tidak ada di dunia ini. Pergilah ke Amerika, dakwahlah di Amerika sana. Rasulullah SAW belum sempat ke Amerika, maka dakwalah umat ini, dakwalah ke Amerika sebagai ganti daripada aku. Mulia nggak Pak? Pergilah kalian ke Australia, karena Nabi SAW belum sempat ke Australia, maka diperintahkan umatnya untuk pergi ke Australia membawa ini agama, niyabatan anni, sebagai ganti daripada aku. Mulia enggak? Utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengganti kedudukan Rasulullah. Dakwalah ke Eropa sana. Rasulullah belum sempat pergi ke Eropa, maka dihantar umatnya untuk pergi ke Eropa. Untuk apa? Dakwah niyabatan anni, sebagai ganti dari aku.
Rasulullah belum sempat ke Eropa, sudah Allah ambil. Maka diberikan tanggung jawab umatnya untuk pergi ke Eropa, menyampaikan ini agama, membawa la ilaha illallah sebagai ganti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hari sekalian, ini adalah tasyrif, kemuliaan. Kemudian walau ayah itu takhfif, keringanan. Walaupun kamu hanya punya satu ayat, hanya tahu baca bismillah satu ayat, atau hanya bisa mengucapkan la ilaha illallah satu ayat, kau sampaikan ayat itu kepada orang lain, maka kalian mendapatkan kemuliaan yang sempurna seperti kemuliaan Rasulullah berdakwah. Keringanan. Maka hari sekian gak betul orang mengatakan kenapa kamu bodoh dakwah, kamu belum bisa baca kitab kuning kok dakwah, kamu belum hafal Quran kok dakwah, kamu gak pernah mondok kok dakwah. Dia gak paham dengan hadis ini. Hadis ini hari sekalian memberikan keringanan kepada umat ini. Walaupun kalian hanya punya satu ayat, dakwahkan. Jika kamu dakwahkan, maka kamu mendapatkan kemuliaan yang sempurna. Maka rugi hari sekalian kalau kesempatan yang sangat mulia ini tidak kita ambil. Tidak ada dalam diri kita, maka ini kerugian besar bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari sekalian yang tidak ikut ambil bagian dalam dakwah Nabi. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah letak kemuliaan kita. Kemuliaan umat ini bukan ada pada ibadahnya, apalagi pada keduniaannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam menyempurnakan agar umat ini menyempurnakan dakwah, banyak ibadah-ibadah yang didiskon oleh Allah. Maksudnya diskon dalam ibadah hari sekalian itu untuk apa? Sedangkan ibadahnya umat itu sudah sedikit. Salatnya umat ini hanya 5 waktu, sedangkan umat terdahulu sholatnya 50 waktu. Udah didiskon banyak. Puasanya umat ini hanya 1 bulan dalam setahun, umat terdahulu 6 bulan dalam setahun. Diskon. Sudah diskon begitu hari sekalian, tetapi pahalanya tidak kalah dengan yang lalu, dengan umat terdahulu. Man jaa bil hasanati falahu asru amsalha. Siapa dari umat ini yang datang membawa satu kebaikan, Allah akan lipat gandakan 10. Salatnya 5 kali, pahalanya 50 kali. Sudah begitu didiskon lagi. Kata Rasulullah, orang-orang yang musafir dia boleh meringkas sholatnya. Yang tadinya 4 rakaat diringkas jadi 2. Yang tadinya sholatnya 5 waktu diringkas jadi 3 waktu. Dijamak zuhur asar, dijamak maghrib isya, dijamak. Diringkas lagi, diringankan lagi oleh Allah. Supaya apa? Supaya umat ini banyak waktunya untuk dakwah, supaya umat ini akan mementingkan dakwah. Bahkan hari sekalian kesalahan-kesalahan umat ini dalam ibadah hari sekalian dimaafkan oleh Allah. Tapi kesalahan umat ini dalam dakwah tidak ada ampunnya di sisi Allah.
Kenapa? Karena memang umat ini, umat akhir zaman dicetak oleh Allah untuk menyempurnakan dakwah. Seorang kakek di zaman Rasulullah, kakek tua, datang kepada Nabi menangis-nangis, "Ya Rasulullah, hukum saya, berikan hukuman kepada saya." Nabi mengatakan, "Ada apa wahai kakek? Kenapa kok kamu begitu rupa?" "Ya Rasulullah, ini bulan Ramadan. Aku di rumah bersama istriku. Ketika aku melihat istriku, aku nggak tahan ya Rasulullah. Sehingga terjadilah yang terjadi. Maka aku takut siksa di akhirat. Aku nggak tahan siksa di akhirat. Aku mau siksa ini dihukum di dunia ya Rasulullah. Hukumlah aku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ya, kalau sebagai kifarah orang yang berbuka di siang bulan Ramadan, maka ia nanti setelah bulan Ramadan harus mengganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut." Itu kifarahnya. Kakek tua tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan, yang sebulan aja aku nggak kuat. Bagaimana aku puasa 2 bulan berturut-turut ya Rasulullah?" Rasulullah tersenyum melihat kakek tersebut. "Ya sudah, kalau kalian nggak mampu berpuasa, berikan makan 60 orang fakir miskin. Itu sebagai kifarahnya, sebagai penebus dosanya kamu tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kamu kumpul dengan istri kamu." Maka ia mengatakan, "Ya Rasulullah, 60 orang fakir, 60 orang miskin. Aku di keluarga ini cuma punya 1 istri, itu pun aku susah kasih makan ya Rasulullah. Bagaimana aku ngasih makan 60 orang? Dari mana aku dapatkan?" Maka Rasulullah tersenyum melihat kakek tua itu, sudah miskin, petakilan lagi. Nabi mengatakan, kamu tunggu di sini." Maka Nabi masuk dalam rumah. Kemudian hari sekalian, Rasulullah baru saja mendapatkan hadiah 1 gantang kurma, 1 keranjang, 1 gantang besar. Dipikul Nabi sendiri di atas kepalanya, dibawa itu kepada orang Badui tersebut, orang Arabi tersebut. Maka dikatakan, wahai kakek, wahai nenek, wahai kakek, ini ada kurma. Maka carilah orang-orang miskin di kampung ini dan bagikanlah kurma ini kepada mereka. Maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, setelah aku teliti, aku lihat di kampung ini tidak ada orang yang lebih miskin dari saya ya Rasulullah. Akulah yang paling miskin di sini." Maka Rasulullah mengatakan, "Ya sudah, ini untuk kamu." Untuk ibadah hari sekalian, Rasulullah SAW memaafkan kesalahan-kesalahan umat ini. Namun jika umat ini hari ini mengurangi takaza dakwah, bukan hanya Rasulullah marah, Allah yang marah. Untuk dakwah nggak ada hari sekalian diskon. Infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kalian dalam keadaan ringan maupun berat. Ini perintah dakwah. Ketika kita senang, dakwah datang, kita harus berangkat. Ketika kita susah, takaza datang, kita harus berangkat. Ketika sehat, takaza datang, kita harus berangkat. Ketika sakit, takaza datang, harus berangkat. Masih muda, takaza datang, harus berangkat. Sudah tua, takaza datang, harus berangkat. Masih bujang, takaza datang, harus berangkat. Sudah nikah, takaza datang, harus berangkat.
Di siang hari takaza datang harus berangkat, di malam hari takaza datang harus berangkat. Ketika kita ada kemampuan, ada keluasan rizki, takaza datang kita harus berangkat. Ketika ada kesempitan rizki, takaza datang harus berangkat. Ini dakwah, tidak boleh dikurang-kurang. Contoh yang Allah Subhanahu wa ta'ala tunjukkan untuk umat seluruh alam. 3 orang lama di Madinah, ketika ia hari sekalian mengurangi takaza dakwah. Bukan mereka enggak mau dakwah, bukan mereka enggan berangkat, tidak, mereka mau berangkat, mereka siap mau berangkat. Cuma mereka mau mengulur-ulur, mengundur-undur, nanti saja saya berangkat. Man akhara akharahullah. Siapa yang suka memundur-mundur, Allah undurkan betul. Pelajaran. Maka kalau datang takaza jangan diundur. Kapan datang takaza? Saat itu juga berangkat. Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat yang full service khidmat kepada Rasulullah, dari mulai Rasul datang sampai Rasul meninggal. Itu yang paling banyak berkorban adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Memberikan rumahnya, memberikan lahannya, memberikan apa yang dia punya kepada Rasulullah. Kapan Rasulullah berangkat, beliau bersama Rasulullah. Di mana Nabi berjuang, beliau ada bersamanya. Ketika Rasulullah SAW sudah meninggal dan Abu Ayyub sudah mulai beranjak lemah, umurnya sudah tua, sakit-sakitan, mulai lemah. Anak-anaknya datang kepada beliau, wahai ayahku, engkau adalah orang yang dahulu menemani Rasulullah sepanjang hidupmu, dan engkau sekarang sudah tua. Maka kami sebagai anak-anak engkau sudah dewasa, dan kami siap untuk mengganti takaza engkau, wahai ayahku. Ayah duduk di rumah saja, biar anak yang berangkat. Apa kata Abu Ayyub? Wahai anakku, ketahuilah dulu ketika aku masih muda, masih ringan, aku berangkat. Sekarang walaupun aku sudah tua dan berat, aku pun harus berangkat. Karena Allah mengatakan infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kamu walaupun dalam keadaan ringan maupun berat. Walaupun aku sudah tua, walaupun aku sudah berat, aku tetap harus berangkat jika takaza datang. Itulah hari sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang harus kita masukkan, keyakinan yang harus kita masukkan dalam hati kita, bahwa dakwah ini adalah tanggung jawab yang utama dalam hidup kita, kewajiban yang utama dalam hidup kita. Jika dakwah ini kita jalankan dengan penuh keyakinan, dengan penuh pengorbanan, maka seluruh perintah-perintah Allah akan Allah datangkan dalam diri kita. Seluruh agama akan Allah datangkan dalam diri kita. Tetapi jika dakwahnya tidak kita ambil dengan sesungguh-sungguhnya, maka hari sekalian sedikit demi sedikit agama akan terkeluar daripada kehidupan kita. Oleh karenanya ulama mengatakan bahwa dakwah adalah ummul faraid, ibu dari semua yang fardu. Tidak ada satu fardu pun yang tidak terlahir dari dakwah. Semua terlahir daripada dakwah. Oleh karena itu jika hari ini kita sungguh-sungguh dalam dakwah, maka insya Allah anak-anak kita, cucu-cucu kita, cicit-cicit kita, mereka akan menikmati agama di dunia ini. Tetapi jika hari ini kita tinggalkan dakwah dan kita hari ini tidak ambil dakwah dengan penuh kesungguhan, maka lama-kelamaan hari sekalian agama akan terkeluar bukan dari anak dan cicit kita, tapi dari diri kita sendiri. Anak-anak kita tidak akan mengamalkan agama, apalagi cicit-cicit kita, mereka tidak akan mengamalkan agama jika dakwah yang ditinggalkan. Oleh karena itu, kita semua yang hadir di sini, kita hendaknya hariskan niat dalam hati dengan tulus, niat dan azam, minta kepada Allah akan kita jadikan dakwah sebagai maksud hidup kita. Bersedia semua insyaallah.